Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mengenai diijabahnya doa orang di Mashhad. Kunjungan saya pertama ke Mashhad bersama Gus Dur. Saya diajak oleh rombongan Gus Dur. Rombongannya ya saya, Gus Abu Bakar waktu itu, Hashim Wahid, adiknya Gus Dur, dan orang dari Bank Summa. Karena waktu itu NU bekerja sama dengan Bank Summa. Gus Dur sih ceritanya kepada Bank Summa yang membiayainya. Mereka akan bekerja sama secara ekonomis dengan kamar dagang di Iran. Tapi kami hanya datang ke kamar dagang itu satu kali aja, ketika Bank Summa, yang direktur Bank Summa yang Cina memang datang. Tapi sisanya kami habiskan berziarah, termasuk berkunjung kepada para ulama. Saya masih ingat di makam Imam Khomeini kami berdoa agak lama juga, dan yang memimpin doa Pak Yusuf Hasim. Gus Dur bilang memang kalau kita mau urusan doa kita serahin aja sama dia. Saya lihat Yusuf Hasim berdoa begitu lama sehingga saya saksikan Gus Dur tertidur seperti biasa, dan saya karena kecapean akhirnya pergi juga lah jalan-jalan meninggalkan dia berdoa. Setelah itu saya lihat semua yang berkumpul di situ itu jadi pejabat negeri Republik ini kecuali saya. Gus Dur jadi presiden, Yusuf Hasim juga pernah memegang jabatan penting untuk penanaman modal negara. Satu-satunya tetap jadi rakyat saya, mungkin pertama karena saya melarikan diri dari doa yang panjang itu, dan yang kedua karena memang saya tidak berdoa untuk jadi pejabat. Ketika kami sampai ke Mashhad, alhamdulillah waktu itu terjadi pembersihan kuburan Mashhad. Waktu itu Miftah ada menyusul kan. Jadi dan diperkenankan kita masuk ke dalam, sempat bawa dari situ itu debu-debu dari kuburan Imam Ali Ridho. Kita juga dijamu makan, dan for your information itu kalau kita makan di situ itu orang beranggapan bahwa kita dijamu oleh Imam Ali Ridho. Please, itu makanannya jangan dihabiskan. Saya waktu itu tidak mengerti, jadi please tidak dihabiskan, karena di depan imam itu berbaris orang banyak untuk meminta berkah dari sisa-sisa makanan kita. Sisa makanan kita dibagikan berebutan itu, karena kita termasuk orang yang beruntung dijamu makan oleh Imam Ali Ridho. Insya Allah nanti juga kita akan mengusahakan supaya kita dijamu makan dan kita bisa makan yang penuh berkah. Tolong juga yang dihabisin, bawa dan dibagi-bagikan. Orang-orang Iran itu yang berbaris di situ itu ratusan jumlahnya. Mereka ngiri juga sih. Berapa banyak orang Iran sini tidak dapat kesempatan makan dari restoran Imam Ali Ridho itu. Miftah dulu karena sekolah di sekolahnya Imam Ali Ridho itu, pesantren di situ di makam, yang menjadi perhatian dia ya kupon makan di situ itu ya. Sehingga pernah karena dia ikut kampanye Hasyimi Rafsanjani, kuponnya hilang. Buat dia itu lebih menyedihkan daripada tidak naik kelas. Pada waktu saya dengan Gus Dur itu datang ke makam Imam Ali Ridho, salamullahi alaihi, kami dikejutkan oleh orang yang ribut di halaman itu. Ada kata yang dicabik-cabik pakaiannya. Ternyata itu ada seorang yang sakit, mungkin sakitnya lumpuh atau gimana saya tidak tahu pasti, atau buta, tiba-tiba sembuh. Dicatat itu setiap peristiwa yang ijabah doa itu dicatat. Nah, orang yang disembuhkan itu kemudian pakaiannya diperebutkan orang dari yang mengambil berkah. Jadi dia diamankan ke kantor, karena kalau tidak dia bisa telanjang. Karena dia dianggap sudah dialiri keberkahan dari Imam Ali Ridho. Hatta pakaiannya sekalipun itu menjadi rebutan orang. Saya ingat itu, dan pasti nanti kalau saya jumpa lagi dengan Gus Dur di alam sana dan kita ngobrol, sekiranya kita berada di tempat yang sama, ngobrol pastilah Gus Dur akan cerita, ya ini nih berkah kunjungan kita ke makam Imam Ali Ridho. Jadi itu emang tempat ijabah. Saya ingat juga saya ketemu dengan pilot Kuwait Airlines
dalam perjalananlah pilot, dan si pilot itu pengikut Ahlul Bait. Kemudian dia cerita bahwa dia setahun sekali selalu dia ziarah ke makam Imam Ali Ridho di Mashhad itu, dan katanya dia selalu membuat, setiap kali berkunjung dia bikin 3 doa saja, dicicil gitu. Itu alhamdulillah dalam 1 tahun itu doa itu terijabah. Dia bikin daftar cek sekarang ini, daftar doa-doa yang kemudian dimintakan di makam Imam Ali Ridho, dan kata dia alhamdulillah. Saya tidak tahu apakah dia memberikan nasihat kepada saya supaya doanya jangan terlalu banyak, dikit-dikit, atau dia maksudnya supaya dijabahnya doa itu bisa dicek, diperiksa sesudahnya. Itu makam Imam Ali Ridho. Nah, ini khusus tentang makam Imam Khomeini. Kita ada kepercayaan bahwa kalau orang berkunjung ke makam Imam Khomeini, pasti dia bakal balik lagi ke Iran. Pak Dimitri dulu berkunjung dan selalu balik lagi ya ke Iran ya. Kecuali kalau Bapak tidak mau balik lagi ke Iran, nggak usah ya, udah situ. Katanya kalau berkunjung ke Imam Khomeini itu selalu balik lagi. Wallahu alam sih. Itu tidak berdasarkan hadis. Tetapi mengenai makam Al-Maksumah di Iran, itu ada riwayat-riwayatnya. Saya pernah di Qum lama juga, mungkin hampir 1 tahun dengan keluarga saya. Tapi waktu di Qum saya tidak tahu riwayat Al-Maksumah itu siapa. Sini ini ada beberapa hadis berkenaan dengan Al-Maksumah. Waktu saya di Iran itu, dulu di antara berkah Imam Ali Ridho, ya, di antara berkah Imam Ali Ridho ya ini Miftah ini, yang saya kira lebih santri ketimbang saya. Itu berkah Imam Ali Ridho. Yang kedua, pada waktu itu dari Imam Ali Ridho, dari Mashhad saya pindah ke Qum, dan di Qum itu saya mendirikan majalah Risalatul Thaqalain dulu. Kalau dulu sih nama saya selalu tercantum di situ sebagai pendiri. Tapi sekarang enggak lagi nih. Memang sudah tidak ada kegiatan apa-apa lagi saya di situ. Setelah Imam Ali Ridho hijrah dari Madinah, hijrah yang sangat jauh sekali, pergi ke tadi tanah yang terasing. Waktu itu Khalifah Al-Ma'mun menawari kepadanya jabatan sebagai putra mahkota. Walaupun itu ditolak oleh Imam Ali Ridho karena ini hanya rencana jebakan dari Al-Ma'mun untuk stabilitas politik. Dia sendiri kan akhirnya diracun oleh Al-Ma'mun. Nah, pada waktu di sana itu dia berada di tengah-tengah masyarakat yang menyambutnya. Sampai sekarang ada satu keluarga di situ tuh yang terkenal menyambut kedatangan Imam Ali Ridho dengan gembira. Sekedar bandingan saja Pak, salah satu kebanggaan ahli sunnah, dan selalu mereka ingatkan kita tentang jasa-jasa orang-orang yang kita kutuk itu katanya. Misalnya itu dinasti Muawiyah yang dikutuk oleh orang-orang Syiah, itu yang menyebarkan Islam ke Spanyol katanya gitu. Dan memang benar bahwa di zaman Khalifah Umar Islam membentang sampai ke India dan ke Cina. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat yang berjasa. Biasa jawaban saya ialah, apa sih jasa keturunan Muawiyah di Spanyol setelah mereka memerintah di situ 500 tahun. Mereka memerintah di situ 500 tahun, lebih dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan sekarang hampir tidak ada jejak-jejak umat Islam di situ, kecuali bangunan-bangunan aja, Alhamra dan sebagainya. Hanya puing-puing masa kejayaan Islam dalam bentuk puing-puing. Dan kenapa mereka menyebarkan Islam dengan kekerasan? Imam Ali Ridho berangkat ke sebelah timur itu, di perbatasan Afghanistan, di atasnya Azerbaijan, Turkmenistan, kemudian ya sebelah timur Iran paling terasing. Dan dia datang tidak bawa bala tentara. Dia datang dengan rombongan keluarganya yang sangat terbatas, tetapi kemudian ia mengubah negeri yang didatanginya menjadi negeri pembela Islam sampai sekarang.
negeri-negeri pendampingnya semua menjadi negeri yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Dari negeri yang didatangi oleh Imam Ali Ridho itulah muncul revolusi Islam hatta pada abad yang sekarang ini. Jadi itu bedanya saya kira pendakwah Syiah dengan pendakwah yang non Syiah. Pendakwah Syiah datang tanpa kekerasan, tapi dalam jangka yang lama Islam yang dibawanya itu menetap di situ menjadi kekuatan besar dunia. Islam yang dibawa oleh Abdurrahman misalnya dari keturunan Muawiyah ke Spanyol memang pernah mendirikan kerajaan yang megah, tetapi habis begitu saja ya 500 tahun kemudian. Dan malah kalau menurut Iqbal, sebetulnya yang menyebarkan Islam waktu itu adalah bukan para penguasa itu. Amr bin As ketika dia menaklukkan Mesir, dia memerintahkan agar orang tidak diajak masuk Islam karena pemerintah menginginkan jizyahnya. Jizyah itu pajak yang harus dibayar oleh orang yang bayar jizyah. Dan buat Amr bin As lebih baik mereka bayar jizyah daripada masuk Islam. Tapi yang berdakwah itu ya yang bukan memegang senjata. Itu para ustadz-ustadz yang tulus. Oke. Nah, kembali lagi kepada Al-Maksumah. Jadi setelah Imam Ali Ridho berada di Mashhad itu, ia rindu kepada keluarganya dan menyuruh saudara perempuannya untuk bergabung bersama beliau di Mashhad atau di Khurasan. Maka berangkatlah Fatimah Al-Maksumah ini dengan rombongan yang sangat besar. Ribuan katanya malah yang ikut mengantar Al-Maksumah ke situ itu. Melihat itu, Al-Ma'mun yang waktu itu memerintah menganggap kayaknya Imam Ali Ridho mau bikin revolusi untuk menggulingkan Al-Ma'mun. Jadi ia mengerahkan tentara untuk memotong mereka di perjalanan, rombongan perjalanan. Dan terjadi pertempuran yang luar biasa, tapi katanya itu para Adawiyun dari keluarga Imam Ali itu adalah pemain-pemain pedang yang handal. Jadi kalahlah untuk pasukan Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun kemudian mengubah taktiknya dengan penipuan, dengan saywar. Mulai dipecah-pecah di situ para pengikutnya dan diberitakan kepada mereka bahwa Imam Ali Ridho sudah meninggal dunia. Dalam keadaan panik, kemudian mereka diserbu kembali, dan singkatnya cerita, akhirnya Sayyidah Maksumah diamankanlah di tempat yang namanya Qum sekarang ini sampai ia menderita sakit di situ, kemudian meninggal dunia di situ. Dan ini dari beberapa hadis sebelumnya, Al-Alamah Al-Majlisi menulis, Haddatha Ali bin Abi Ibrahim an abihi an Sa'ad an Ali bin Musa ar-Ridha alaihi salam qala ya Sa'ad indakum lana qabr qultu ju'ilat fidaka qabr Fatimah binti Musa qala na'am man zaraha 'arifan bihaqqiha falahu al-jannah fa idza ataita al-qabra faqum 'inda ra'siha mustaqbil al-qiblah wa kabbir 34 takbira wa sabbih 33 tasbihah وحمد 33 تحميدة ثم قول السلام على آدم صفوة الله. Itu ada doa ziarah. Hei Sa'ad, kata Imam Ali Ar-Ridho, bukankah ada pada kamu kuburan? Aku berkata, biarlah aku jadi tebusanmu. Kuburan Fatimah binti Musa, betul. Siapa yang berziarah kepadanya sambil mengetahui kebesarannya, kemuliaannya, falahul jannah, maka baginya surga. Fa idza ataital qubra, kalau kamu datang ke kuburan, berdirilah di dekat kepalanya menghadap kiblat, takbir 34 takbiran, tasbih 33 tasbih, dan baca alhamdulillah 33 alhamdulillah, dan kemudian bacalah doa ziarah, assalamu ala alam sofwatillah. Beberapa hadis lagi tadi tentang asal usul
ini. Dan memang kedatangan Sayyidah Maksumah di Qum itu memberkati tempat itu sehingga nanti menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan dari situlah Imam Khomeini menggerakkan revolusi Islam di Iran. Di sini orang biasanya berziarah. Ini mungkin sebuah konsep yang buat saudara kita yang lain dianggap kemusyrikan. Kita sebetulnya meminta tolong kepada orang yang kita ziarahi itu. Dalam konsep saudara-saudara kita itu dianggap perbuatan musyrik. Tidak ada waktunya bagi saya untuk menjelaskan bahwa itu bukan perbuatan musyrik, bahwa kita harus percaya bahwa orang yang syahid itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an mengatakannya, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka tetap hidup. Jadi artinya orang-orang suci yang kita ziarahi itu masih tetap hidup, dan kita tidak ada salahnya untuk meminta tolong kepada mereka, dan mereka secara gaib akan menolong kita. Nah, karena banyak sekali orang yang berdoa meminta tolong kepada Sayyidah Maksumah di situ itu, dan selalu Sayyidah Maksumah memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga Sayyidah Maksumah itu mendapat gelar Karimah Ali Muhammad, yang sangat dermawan dari keluarga Muhammad, yang senang membantu orang-orang yang datang kepada. Di sini ini mungkin ulama itu ingin menjelaskan ini mengapa bantuan dari Sayyidah Maksumah itu diijabah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bukan imam, tetapi dia orang yang sudah menempuh perjalanan panjang untuk bergabung dengan kakaknya dalam menegakkan dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sambungan dari kisah kita terdahulu. Itu karena dia termasuk, kalaupun dia bukan imam, dia termasuk di antara wali-wali Allah. Dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Abdi ati'ni hatta aj'alaka mithli. Aqulu lisyai'i kun fayakun, taqulu lisyai'i kun fayakun." Wahai hambaku, taatlah kepadaku, nanti aku jadikan kamu seperti aku. Aku berkata kepada sesuatu, jadi, maka jadilah dia. Dan kamu pun bisa berkata kepada sesuatu, jadi, maka jadilah dia. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang sudah Allah jadikan seperti Allah sendiri. Kalau mereka berkata, jadilah, misalnya doa kamu dikabulkan, itu dikabulkan Allah lah. Karena bagi mereka berlaku juga hukum kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Itu untuk Sayyidah Maksumah. Dan saya lihat ini makam Imam Khomeini juga dijadikan tempat beriburnya kaum fuqara dan masakin. Itu kaum fakir miskin itu berkumpul banyak. Karena itu diselingkan dengan cepat. Berhati-hati juga dengan dompet Anda di makam Imam Khomeini itu, karena banyaknya orang-orang miskin yang juga cari duit dengan jadikan kita sasaran mereka. Saya kira istri saya pernah punya pengalaman kehilangan. Dia senang mengumpulkan uang dari berbagai negeri yang dikunjungi. Hampir banyak negeri di Eropa, ke Amerika, jadi kumpulkan. Habis itu semua di makam Imam Khomeini. Nangis dia, nangisnya kehilangan uang. Dan saya baru dengar dari Hakim Ilahi ini, walaupun kita tetap harus berhati-hati gitu. Karena saya hilang juga uang waktu kunjungan ke Irak gitu. Dan saya minta tolonglah kepada Imam Ali, dan alhamdulillah Imam Ali ganti lebih banyak. Saya tidak mengatakannya dengan ragu-ragu bahwa Imam Ali menolong saya. Mesti orang, kenapa tidak mengatakan Tuhan menolong saya? Sudah saya minta tolong pada Tuhan melalui Imam Ali. Dan kalau saya mengatakan dokter itu yang menyembuhkan saya, mereka bilang musyrik, itu harusnya Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Nanti kita semua jadi musyrik, Pak, karena pekerjaan inilah yang memberikan nafkah kepada keluarga saya. Mereka bilang itu juga musyrik karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Udah, kita semua musyrik itu kalau kita berpegang kepada proposisi kaum Wahabi itu.
Sekarang Mas Dimitri itu saya kalau melihat sebuah proposisi, dulu sih dalam filsafat kalau kita mau menguji kebenaran sebuah proposisi, kita memverifikasinya secara empiris. Itu sekarang enggak lagi. Kata Wittgenstein, enggak, sebuah proposisi diuji maknanya bukan dengan pengujian empiris, tetapi diuji maknanya dengan untuk maksud apa dia berkata seperti itu. Karena seperti bahwa meminta tolong kepada selain Allah itu musyrik, itu pasti tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa diverifikasi, karena setiap hari kita saling menolong di antara sesama kita, dan kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk maksud apa mereka mengatakan itu? Saya kira kembali kepada tema pembicaraan kita yang pertama dulu, yang menjadi benang merah dari seluruh pembicaraan kita. Maksud mereka ialah untuk menghabisi dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa meminta tolong, jangan ragu-ragu juga meminta tolong kepada Sayyidatuna Fatimah Al-Maksumah itu. Berdoalah di situ, meminta berkah, dan biarlah dialirkan seluruh kesalehan, seluruh ketabahan, seluruh perjuangan itu. Tadi itu ada kawan saya itu yang jadi pengawas di SMA, Mutahari, yang menceritakan bahwa istrinya mau disuruh aktif. Kamu boleh bebas aktif dalam kegiatan sosial. Apa tidak salah Ustaz? Saya bilang enggak, karena dalam sejarah Ahlul Bait ada peranan perempuan yang luar biasa. Antara lain itu Sayyidah Maksumah yang meninggalkan tanah airnya, mungkin juga meninggalkan suaminya. Sayyidah Zainab yang meninggalkan suaminya, Abdullah bin Ja'far, meninggalkan suaminya, dan suaminya mengizinkannya berangkat untuk bergabung dengan Imam Husain. Dan biasanya perempuan itu dikenal karena kesabarannya dan karena ketabahannya. Nanti kalau kita sampai di Karbala, itu tidak jauh dari situ makam Imam Husain sebelah sana. Di sini ada tempat kemahnya Sayyidah Zainab. Itu sekarang dibangun juga shrine yang sangat besar, sangat megah. Di atasnya ada tulisan besar-besar, Ya Jabal As-Sabr, wahai bukit kesabaran. Jadi Sayyidah Zainab dipanggil dengan wahai gunung kesabaran, Ya Jabal As-Sabr. Jadi, Sayyidah Al-Maksumah, Fatimah Al-Maksumah adalah orang yang termasuk pelanjut Jabal As-Sabr, bukit kesabaran, yang menghabiskan usianya dalam menegakkan dinu Muhammad bersama kakaknya Imam Ali Ar-Ridho. Ini untuk perempuan, ini baju perempuan. Walaupun baju ini sudah menutup aurat, tapi tampaknya adab ziarah di sana mengharuskan lebih dari ini, yaitu misalnya dagu tertutup. Kalau kita kan kadang-kadang sebagian ini dagu itu kan terbuka, jadi ini dagunya tertutup. Saya lihat seperti di Irak, ifah perempuan itu luar biasa. Saya pernah duduk di restoran, lalu lihat orang ribut-ribut, ada polisi juga. Ternyata ada seorang lelaki yang mengajak mengobrol, seorang pemuda ngajak ngobrol dengan seorang gadis, dan itu dianggap aib bagi keluarganya. Kemudian keluarganya melaporkan ke polisi, dan si laki-laki itu ditangkap hanya karena ngobrol di depan umum dengan seorang perempuan. Sampai itu orang Syiah itu berkata kepada saya itu, di sini emang karena kita lebih ketat ketimbang negara-negara Teluk lainnya. Karena di Irak itu dalam urusan ini ifah perempuan itu luar biasa ketatnya. Jadi pemisahan laki-laki dan perempuan juga. Jadi masuk ke tempat makam juga perempuan masuk sendiri gitu. Karena itu kita harus janjian benar-benar, misalnya HP biasanya segala macam tidak bisa masuk ke tempat ziarah itu. HP di sana tidak bisa sama sekali. Sudah langsung ada pemeriksaan di setiap pintu. Diperiksa kalau ada HP, ya ada tempat penitipannya, ada amanah namanya.